Gadis itu memutar kunci pintu dan tanpa sengaja mengaktifkan mekanisme tersembunyi. Lampu merah menyala di langit-langit. Pria berjanggut bercanda bahwa montase itu terlihat sangat nyata. Tetapi ketika pria bersetelan jas mengulurkan tangannya, ia menyadari bahwa lampu merah itu sebenarnya adalah pemanas. Gadis berambut pirang tiba-tiba teringat pada koran. Ruangan yang sama terbakar tahun lalu. Hanya 1 dari 6 orang yang selamat. Ia merasa tidak enak dan memukul jendela layanan. Tapi yang terdengar hanyalah suara robotik. Anak laki-laki berambut keriting mencoba memecahkan jendela. Tapi alat pemadam kebakaran itu ternyata hanya terbuat dari plastik. Ia melemparkannya ke lantai dengan kesal. Tapi itu justru mengaktifkan jebakan lain. Pilar-pilar di dekat mereka mulai memanas, mengeluarkan suara percikan yang menakutkan semua orang. Saat semua orang panik, hanya gadis itu yang tetap tenang dan mengamati sekeliling. Ia menemukan kunci di dalam alat pemadam kebakaran, membuka jendela layanan, tapi di baliknya hanya ada manekin plastik dengan mikrofon. Semua orang terkejut. Itu benar-benar menyeramkan. Tiba-tiba, telepon berdering dan semua orang ketakutan. Pria bersetelan jas mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat telepon. Tapi ternyata itu hanya pesan rekaman dari permainan yang menyuruh mereka mengikuti aturan. Ia tidak percaya dan menutup telepon dengan marah. Lalu jebakan lain pun aktif. Pemanas merah menyala di seluruh dinding dan semua jendela tersegel rapat. Suhu di dalam ruangan mulai naik dengan cepat. Tapi keadaan semakin memburuk. Beberapa kipas muncul di dinding dan mulai meniupkan udara panas ke dalam ruangan. Seluruh tempat itu terasa seperti penggoreng udara raksasa dan semua orang ketakutan serta mulai mencari jalan keluar. Gadis berambut pirang mulai panik. Gadis yang lain dengan baik hati memberinya segelas air yang membantunya tenang. Saat ia mengambil kembali gelas itu, ia melihat sebuah tanda di dinding. Tertulis bahwa tempat gelas itu bisa digunakan secara bebas. Menyadari bahwa itu bisa jadi petunjuk, ia segera menuju meja tengah, menekan salah satu tempat gelas dan sebuah celah kecil perlahan muncul di dinding. Itu tampak seperti terowongan pelarian, tapi saat dilepaskan celah itu menutup kembali. Penemuan ini membangkitkan harapan semua orang. Mereka berlari membersihkan meja dan menemukan bahwa ada tepat 6 tempat gelas. Saat ke-6 tempat gelas ditekan secara bersamaan, pintu keluar terbuka sepenuhnya. Pria bersetelan jas menjadi yang pertama masuk. Terowongannya cukup dalam. Ia merangkak sampai ke ujung dan melihat sebuah pintu keluar di atasnya, tapi tertutup pagar besi. Ia memerlukan obeng untuk membukanya. Pria berjanggut memberikan tempat gelasnya kepada si pirang dan masuk ke terowongan untuk memberikan alat itu. Ruangan masih terus memanas. Manekin plastik mulai mengeluarkan asap. Saat semua orang hampir pingsan, pria bersetelan jas berhasil membuka pagar itu. Ia dan pria berjanggut naik ke atas. Lalu gadis berambut pirang menyusul. Tapi ada satu masalah. Seseorang harus tetap menekan 6 tombol itu. Bagaimana 3 orang yang tersisa bisa melarikan diri? Gadis itu tetap tenang. Ia menyuruh 2 pria itu menekan tombol dengan tangan dan kaki. Sementara ia mengisi gelas dengan air. Kedua pria itu gemetar menahan beban, tapi rencananya berhasil. Dengan menggunakan gelas untuk menahan salah satu tombol, gadis itu juga masuk ke dalam terowongan. 2 pria yang tersisa menggunakan cara yang sama dan mengisi gelas dengan air untuk menekan tombol. Namun saat mereka mengisi gelas terakhir, mereka menyadari bahwa tangki airnya sudah kosong. Si pirang telah meminumnya sedikit lebih awal dan sekarang tidak cukup. Melihat ini, 2 pria itu panik dan mulai menyalahkan si pirang. 1 detik kemudian terdengar suara mengerikan dari atas. Langit-langit menyemburkan api biru yang membara. Jika mereka tidak keluar saat itu juga, mereka akan dipanggang hidup-hidup. Saat itulah anak laki-laki berambut keriting ingat ada sebotol anggur di sakunya. Dengan api menyala dari atas, ia cepat-cepat menuangkan anggur ke dalam gelas terakhir. Tepat sebelum rambutnya terbakar, gelas itu menekan tombol. 2 pria itu berlari ke terowongan. 1 detik kemudian, api meledak, melahap seluruh ruangan. Bahkan api itu menjalar ke terowongan. Untungnya mereka berlari cukup cepat dan sampai ke rumah kayu tepat waktu. Permainan itu benar-benar gila. Gadis pirang itu ingin menelepon polisi, tapi tidak ada sinyal. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun keluar dari rumah kayu itu.